Sabata bihadzal hadis, sabata tetap bihadzal hadis dengan hadis ini, annartikabadz dzambi, sesungguhnya annartikabadz dzambi, sesungguhnya banyaknya dosa atau bertumpuk-tumpuknya dosa, sababun, ialah menjadi sababu hirman min rizki, ialah menjadi sebab terhalangnya rezeki. Sababu hirman rizki ialah menjadi sebab terhalangnya rezeki. Tadi kan ada hadis ya, fa innar rajula la yuhramur rizqa bi dzambi yusibu. Ada sebuah hadis, seseorang itu bisa dihalangin rezekinya karena dia banyak dosa. Khususan lebih-lebih al-kid. Ini penting nih. Perhatikan. Al-kidbu, adapun bohong. Apa bohong? Bohong ya. Yurithul faqra. Yurithu ialah bisa menarik atau bisa menyebabkan ia bohong al-faqra, pada kefakiran. Nah, ini hati-hati ini. Nanti jangan sampai suka bohong. Bohong bisa menyebabkan kefakiran. Waqad warada, dan sungguh datang fihi, di dalam masalah kidib. Apa kidib? Bohong. Hadithun khosun, apa hadis khosun yang khusus, artinya ada hadis khusus menerangkan tentang masalah kidib, jangan sampai kidib, jangan sampai bohong. Ada sebuah hadis ya, innal kidba al-kidbu yungkisur rizqah. Al-kidbu, adapun bohong itu bisa mengurangi rezeki. Ini saya sering sampaikan nih. Kalau kamu bohong, rezekinya akan berkurang. Contoh, seorang pedagang di pasar, kalau dia suka bohong, dia akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Misalnya ada Wanjaya, misalnya nih, Wanjaya ini sudah berlangganan kepada seseorang namanya Dono. Misalnya sering beli ke Dono. Tiba-tiba suatu saat Dono itu bohong kepada Wanjaya, misalnya nih, barangnya palsu dibilang original. Ori. Akhirnya gimana Wanjaya? Pasti suatu saat dia akan lari ya, akan pindah cari pelanggan lain. Siapa yang jujur? Alif misalnya nih, akan pindah ke Alif. Kenapa? Alif gak pernah bohong. Alif itu kalau jualan dia yang ori bilang betul-betul ori, kalau yang palsu dibilang palsu sama Alif. Hanya berkat kejujuran Alif, si Wanjaya pindah ke Alif. Kenapa? Gara si Dono tadi itu bohong. Bahkan ini dengarkan ya tentang bohong tuh ya. Innal ini juga ada hadis dalam kitab lainnya. Innal kidbah babun min abwabin nifaq. Apa artinya? Bohong itu adalah termasuk salah satu pintu dari beberapa pintunya kemunafikan. Dia orang kalau suka bohong tuh nanti lama-lama akan terjebak kepada kemunafikan. Pertama bohong yang kecil. Bohong yang kecil dulu, nanti lama-lama dia akan terbiasa sehingga perkara besar pun dia akan bohong juga akhirnya. Kamu tulis ya, sekarang tulis semuanya. Ini Rasulullah sampai berdoa ya tentang bohong nih. Saking pentingnya bohong supaya kita selamat daripada sifat bohong. Tulis Allahumma. Ini doa Rasulullah nih, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Allah, ini Rasul berdoa, Allahumma inni, Allahumma tahhir qalbi. Salah. Allahumma, tulis Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa farji minaz zina wa lisani minal kadhib. Allahumma, saya ulang lagi, Allahumma, tulis tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi. Tahhir ra. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqih. Minan nifaqih, non fa ke atas. Minan nifaqih qaf. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Terus wa farji wa farjim
Ya, wa farji minaz zina. Wa farji minaz zina wa lisani minal kidbi. Minal kidbi. Wa lisani minal kidbi. Kaf dzal ba maknanya bohong. Wa lisani minal kidbi. Kidbi. Kaf dzal ba lam kaf dzal ba. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa farji minaz zina wa lisani minal kidbi. Apa artinya Allahumma? Ini doa Rasulullah ya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ini keterangan ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin kalau enggak salah. Allahumma, ya Allah, tahhir qalbi, bersihkan hati kami minan nifaqi, dari sifat kemunafikan. Wa farji, dan juga kemaluanku. Kalau maknanya farju itu apa? Ya, lubang ya, maluan ya. Minaz zina, dari berzina. Wa lisani, dan lisanku atau mulutku, minal kidbi, dari bohong. Saking pentingnya menjauh dari sifat bohong, sampai Rasulullah berdoa khusus mohon dijauhkan dari sifat bohong ya. Jangan sampai bohong, santri ini enggak boleh bohong. Tadi dikatakan bohong bisa mengurangi rezeki, bisa menyebabkan kefakiran. Lanjut. Waqat amanah. Wakada, demikian juga ini bisa mengurangi rezeki ya. Naumus subhah, tidur subuh. Nah, ini siapa yang suka tidur subuh nih? Mubin, bangun Mubin. Naumus subhah, tidur subuh di waktu pagi. Nah, itu juga bisa mengurangi rezeki. Yamna'u, bisa mencegah, ya naumus subhah, ar-rizqa, pada rizki. Lanjut. Wa kathratun naum, dan adapun banyak tidur, ini juga sama. Wa kathratun naum, adapun banyak tidur, turitul faqrah, ialah bisa menyebabkan ia banyak tidur, al-faqrah, pada kefakiran. Wa faqul ilmi, dan juga fakir ilmu. Aidan juga. Jadi banyak tidur bisa menyebabkan fakir, baik fakir rezeki maupun fakir ilmu. Tidur mulu gimana mau belajar ya? Jadinya fakir ilmunya, enggak punya ilmu yang banyak.